Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bencana info sobat semua dimanapun berada. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan kami di podcast Info Sumber. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu dari Rumah Sakit Aurelius yang berada di Malaysia ya. Betul. Jana. Jadi kita akan membahas banyak hal terkait dengan program-program rumah sakit ya. Nantinya juga akan dilanjutkan dengan perbincangan bersama dokter-dokter yang kompeten di bidangnya. Dan kita langsung sapa aja pembicara pertama kita, Joanna Tai. Yes. Oke. Selamat pagi buat Islam. Selamat pagi. Selamat datang di Padang. Terima kasih. Have you been to Padang before? No, never. First time. First time. Beautiful. Okay, great. Yeah. So, this is a hospital in Malaysia, right? Correct. Could you tell us exactly the location? Okay, hospital. It's a very strategic hospital. We are actually very close to the airport. We're the closest private hospital to the airport, about 15 to 20 minutes from the airport. Right. And we are on the way to KL, Okay. between Seremban and Kuala Lumpur. Okay, so it's a very strategic Yes, location. very much so. All right. And then, when was the hospital established? The building was actually been there for about 25 years. It was previously another hospital, but we bought over in 2019, incorporated. But in September 2021, we took over Aurelius Hospital Lilai, and it's been renamed as Aurelius Hospital Negeri Sembilan recently. Oh, right. So it means that the hospital is quite long before, but Yes. you changed the name. Yes, of course. All Yes. right. And then we know, because we've read also about the hospital before. Yeah. There are so many doctors and they Yes. are really good in their specialties. Yes. And then maybe could you mention some specialties or Yeah. like the doctors in Aurelius? Yeah, we have about 80 doctors in total now. 80? Yeah, Wow. 18, but we have varying specialties. We have cancer care, oncology care, orthopedics, general surgery, internal medicine, neurosurgery, urology. We have a stroke program. Also, a cardiac cath lab. We have a cardiologist with pediatrics. And obs and gynae as well. We have that maternity. We have labor and delivery. So we do general operating as well as also labor and delivery. Great. Okay. So, from all those expertise, those doctors, so what are the facilities that you offer to the client beside the doctors itself? Okay, well, we offer a full service for the patient. We have radiology services, obviously, so we have a CT scanner and MRI. We have a digital mammography machine. We have our radiotherapy machine. Actually, we are upgrading our radiotherapy machine, and at the end of this year, we're investing close to 24 billion on a brand new radiotherapy machine, LINAC machine. And then we have full services, customer services. We can connect to from the airport. We have premium signature suites where you can actually be a patient in, and it gives you the full services, like for example teleconferencing, dedicated parking. Our toiletries are all Ferragamo. It's all very 5-star service. We have a patient ambassador who will actually liaise with you and actually look after the patient as well as almost one-to-one nursing. One-to-one nursing. For the signature suites. Wow. We also have 5 ICU as well, ICU beds. So we offer critical complex care as well. All right. So it means that each patient will be handled by one nurse. Yeah. In a particular ward, but for the general wards, we have a high ratio of nursing as well. Okay, this is really great because some situations, like the patients, they really need emergency care. Yes, room. Yeah. And then since you mentioned about the services like that, there are just like liaison also. You're helping for the ambassador as well, from the hospital to guide the patients, also the guests. Is there any service like, for example, like
pickup service? Yes, we can connect from the airport. We can actually send up to KL. We have a shuttle service depending on what you need, and especially for Indonesian patients that come to us, we can facilitate all that. We have an agent in Indonesia, so in Padang actually. Yes. So we can actually work with her to facilitate pickups, drop off. If you have relatives that want to come with you and actually want to assist and stay, even if we don't have room in the hospital, we can find accommodation at a local hotel or Airbnb or something like that. And I gather, as well as if you want to go shopping in KL, so we can offer all that add-on service as well as possible. That's possible. Yes, So very much so. you're just like making everything easier for all patients. Why not? Yeah. Right. So it's all about services. Yeah. So for example, that you've mentioned before, you have the branch. Is it like not the branch? Yeah. The team. Yeah. The what do you call it? In Padang agent. In Padang agent. Yes, correct. So yes. the patients or maybe the clients, Yes. they will register from your agents in Padang. Yes, And then after that, And then she will come in contact with us and then let us know, and she can suggest what services they need in terms of which specialty, which doctor, Right. whether they need to be in, whether they're coming alone or with family or Right. any type of thing, we will facilitate it. So right. So I mean, because you've mentioned that this agent can also help or guide the patient, for what kind of services that they need and also what doctors. Yes. Is there any possibilities that before they are going to the overseas hospital? Yes. Like for example, they can talk to doctors first, maybe like teleconference. For Okay, instance. we have that facility, Yes. and we can do that. But what we find in experience is that patients ultimately like to see doctors. Yes, in person, yeah. Yes, that's usually the best approach because Yes. there's irritations when you do it via teleconferencing. But yes, I think it's very possible that we can facilitate that. Yeah, Right. Yeah. So we find the experience patient prefer to see doctors Yes. face to face, and we're only 1 hour from Padang. Actually, flight. Yeah. It's very short distance. short distance. So yes. So it's easier Yes, for the patients. yeah. Okay. And since you've mentioned, actually the hospital it's been like 20 to 25 years, but overuse itself for the name itself. Name and also we and took it also- over as a management. Yes, the last 3 years. yes, 3 years. Yes. Okay. So maybe I can ask you for exactly after 3 years, how many patients have been treated in that hospital? Oh, about 100,000 100,000. Yeah. Can you tell us where do they come from? Like all over the world. all over the world. Malaysia mainly, obviously. But because we're so close to the airport, we also treat international patients, and there are a Right. lot of tourists that come to Malaysia. Yes. We've actually had to pick them up from the airport when they become unwell during a flight or when they arrive at KLIA. So we've sent an ambulance to go and collect them, to bring them in for treatment. We've done that a number of times. But we also have an expat community that we also treat, Indonesians who live in Malaysia. Right. Europeans, Austrians, British, we cater for the full market, really. Right. So you mentioned you always ready, yeah? We're always ready. Ready. Definitely, What- we're always ready. Any situation, as long as the Yes. patient they decided to come Yes. to the hospital. Yeah, we're on standby 24 hours a day. It's our hospital. It's great. So and then the ambulance will pick them up to the airport, Yes. and then okay. Yes. So is there anything else that maybe we can get from the hospital? Well, yes. Okay, another thing is that we are at the moment 104 beds, but we are expanding. Expanding. We have a new block that is being built at the back. All right. And that will add on additional clinics, more doctor space. Wow. And next year we're actually adding on another almost 50 beds. Because we want to be bigger, because we need to serve more patients. So we will have more beds by the middle of next year. And also our ICU, which currently is 5, we're expanding to another 5. We will have 10 ICUs, so we can cater for the complex cases. Right. Okay. What about maybe I can ask this question Why not? about the package for being treated in the hospital. Okay. Yeah. So for example, like
the people from Padang, they have the problem. They want to see the cardiologist, for instance, or they want to see doctors, and oral use. Maybe can you tell us like roughly how much should they prepare? Every package is slightly different. Okay, it depends on what needs to be done. Alright. But if you want to go into our Aurelius website, you can actually view our packages and you can actually see what's available. Alright. But obviously, when it comes to Padang, we can see how we can facilitate that with the agent, depending because you've obviously got to take into account flights, hotels, everything else that may be. So, we can try and manage that. But to give you an idea, you can go onto the website and have a look at our packages. All right. So it's easier to find it on the website. Yeah, because it's so different, depending on what needs to be done. All right. Thank you very much, Lisa. We really look forward to receiving patients from Padang. Orang Padang. So, very welcome, and we will see what we can do to facilitate what are the requirements and the needs of the patient. Yes, thank you very much. Thank you. Alright, selanjutnya kita juga kedatangan Dr. Rames ya di sini ya, Dr. Rames dari Aurelius Hospital. Dan saya mungkin mau meminta dulu nih Dr. Rames sendiri untuk memperkenalkan diri. Silakan dokter. Dahulunya saya ingin komisi saya bercakap dalam bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia saya tak berapa bagus. So kalau ada kesilapan, tolong maafkan saya. Silakan dokter. Nama saya Dr. Ramesh Mariputu, saya pada Aurelius Hospital Negeri Sembilan, Malaysia. Saya adalah pakar OB dan juga pakar reproduksi. Saya sudah lama dalam bidang ini, lebih daripada 20 tahun. Tapi dalam bidang reproduksi, lebih kurang 5 tahun. Okey. Kalau dokter sendiri di Aurelius sudah berapa tahun, dokter? Saya sudah bekerja di Aurelius selama 5 tahun. 5 tahun. Baik, berarti sejak awal Aurelius ya, dokter ya? Kepakaran saya juga dalam bidang invasif, minimal invasif, di mana kita melakukan laser melalui pembedahan kecil dalam tubuh badan. So itu dipanggil laparoskopi. Laparoskopi, okey. Baik dokter. Dan di sini dokter Rames sendiri, kalau saya baca, dokter sekarang sedang menjalankan untuk program ya untuk pasien-pasien di mana jika pasien ingin mengikuti IVF. Sebenarnya IVF ini apa sih dok? Karena kan sekarang lagi banyak ya dokter ya. Banyak pusat-pusat IVF. Okay, IVF secara kasar ialah di mana dia adalah satu teknologi ataupun prosedur medis di mana penggabungan telur wanita dan juga sperma dari pria dilakukan di luar tubuh wanita di laboratori. Di laboratori di Venice Laboratory untuk menghasilkan zygote ataupun embrio, iaitu sel awal manusia. Dan lepas itu sel itu akan ditanamkan ke dalam rahim wanita tersebut. Secara kasar itu adalah proses keseluruhan. Itu prosesnya dokter ya. Mungkin saya bertanya dengan dokter, biasanya kenapa orang mengikuti IVF ini dok? Apa itu adalah soalan yang sangat penting. Kebanyakan pasangan sepatutnya kalau mereka sudah kahwin, dalam masa 1 tahun mereka sepatutnya sudah ada zuriat ataupun sudah hamil. Tapi sekiranya pasangan itu kalau duduk bersama dan lebih dari 1 tahun masih belum mendapat kehamilan, mereka perlu dapatkan check up dengan doktor untuk especially OB untuk mengetahui kenapa mereka susah untuk hamil. Dan daripada itu kamu boleh ambil, selalunya ada banyak perawatan untuk masalah implikasi. Satu daripadanya ialah IVF. Tapi IVF ialah lebih mahal dan memerlukan teknologi yang tinggi sebab itu dia mahal dan kepakaran yang sangat-sangat khusus. Baik, ini dok, biasanya kan kalau misalnya kita terlambat punya keturunan gitu, kita kan kadang-kadang ke dokter dikasih vitamin dulu dok. Betul. Treatment tertentu yang beda dulu. Nah, kapan kira-kira orang ini bisa dibilang memutuskan untuk IVF? Maksudnya itu, ya maksudnya adalah ketika dia ini dok. Tentu dia cek dulu kan dok, fertility-nya. Mula-mula kita akan evaluasi, kita akan melakukan evaluasi pada pasangan tersebut. Selalunya wanita kita akan ambil darah dan juga kita akan cek juga buat pembedahan kecil nafiat
dalaman mereka, maksudnya rahim mereka, Okey. saluran rahim mereka, dan juga di dalam rahim juga kita akan cek. Itu salah satu daripada evaluasi yang kita lakukan. Pada pria pula kita akan cek kualiti sperma mereka, dan daripada itu kita boleh evaluasi sebab salah satu kenapa mereka susah untuk mengandung atau hamil. Terus setelah itu baru tindakan dari dokter untuk menyarankan untuk IVF. Ya, Wah, dan prosesnya ada lebih sikit. Selalunya saya nak terangkan pasal proses dia. So yang tadi evaluasi yang pertama, betul. yang kedua kita akan buat dalam macam kita pusat kami, kita pentingkan counselling dan juga bicara psikologis. Ya, Sebab benar. masa mereka melalui proses IVF ini ada banyak kekhawatiran, Ya. ada banyak stres. Ya. Kita sangat pentingkan kaunseling ini supaya wanita ataupun pasangan itu akan kurang stres dan juga keberhasilan akan bertambah kalau mereka kurang stres. Itu langkah pertama. Langkah kedua pula kita akan memberi suntikan pada hormon kepada wanita untuk mendapatkan telur mereka, untuk menjadikan telur mereka keluarkan telur yang lebih banyak dari biasa. Bila dikeluarkan telur yang lebih banyak, kita boleh keluarkan. So langkah yang ketiga ialah untuk keluarkan telur daripada wanita tersebut dengan menggunakan bius yang ringan. Kita keluarkan telur tersebut tadi, terus ke langkah yang keempat, di mana dalam langkah yang keempat kita cantumkan telur tadi dengan sperma yang sudah kita simpan di dalam laboratori. Masa inilah kita gunakan laboratori yang menggunakan ramai kepakaran tertentu macam embryologist dan juga pakar-pakar lab yang lain, dan kita gunakan alat-alat yang sangat mahal juga untuk mendapatkan kualiti telur, bukan kualiti embryo yang tinggi tu. Sebelum dengan yang perempuan tadi kan sudah di-save dulu ya. Kita keluarkan telur dia. Ya. Bila kita Itu berapa lama prosesnya dokter? 10 hari. 10 hari. 10 hari kita akan inject, suntik sampailah telur dia keluar, ovari dia keluar banyak telur. Daripada itu kita akan keluarkan telur mereka sebanyak yang kita ada, kita akan keluarkan dan kita akan simpan dalam seperti sejuk lah, tapi dia punya kita panggil alat cryo machine cryo, di mana dia kita awetkan telur itu dah di bawah 0 degree Celsius, sangat sejuk. Lepas tu bila kita nak lakukan pencantuman itu, kita akan keluarkan telur tadi dengan sperma dan kita akan cantumkan dalam laboratori seperti saya cakap tadi. Proses dia sangat-sangat rumit. Lepas berlakunya itu, kamu akan dapat embryo. Embryo itu pun kita simpan dalam alat cryo tadi. Lepas tu langkah yang seterusnya macam saya cakap, lepas kita dapat embryo, kita sudah dapat embryo yang terbaik, dan kita akan masukkan embryo tadi ke dalam rahim balik, menanamkan embryo tadi ke dalam rahim wanita tersebut, dan kita tunggu dalam 2 minggu dengan lagi ubat-ubatan sampailah dia betul dapat hamil. Baik. Itulah secara kasar keseluruhan proses IVF tadi secara kasar. Dan itu totalnya berapa lama itu dokter sebelum Dalam 2 bulan. 2 bulan. So yang 1 bulan tu untuk dapatkan telur, bulan yang seterusnya kita masukkan telur dia ke dalam rahim. So daripada akhir bulan kedua itu kita harap itu boleh Baik. Tapi biasanya rate untuk keberhasilan dari IVF ini berapa persen keberhasilannya? Terus kemudian apa yang mempengaruhi? Memang keberhasilan mempunyai dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktornya adalah umur wanita itu sendiri. Itu paling terpenting. Kalau umur wanita lebih dari 38 tahun, keberhasilan itu jatuh. Lagi satu ialah kualiti sperma dari pria, kualiti dan juga jumlah sperma dari sel itu pun akan rangsang keberhasilan, dan faktor-faktor lain juga. Tetapi yang lagi satu yang sangat penting juga kualiti laboratory yang saya cakap. Laboratory kami dalam di laboratory yang kita pakai atau di Aurelia Hospital Negeri Sembilan mempunyai keberhasilan 50% secara kasar. Itu adalah sangat tinggi. Kebanyakan tempat lain atau pusat-pusat IVF yang lain selalunya dalam lingkungan 30 hingga 40%. Itu yang menarik, berarti juga berpengaruh terhadap labnya sendirian. Ya, lab itu sangat penting. So kita choose untuk memilih tempat IVF pun sangat penting. Baik. Daripada segi keberhasilan dia. Berarti itu akan prefer gitu ya, cenderung untuk ke Aurelius karena memang sudah dijanjikan lab seperti yang dokter sebutkan tadi. Baik dokter.
boleh sedikit di-spill lah dok, itu berapa package-nya untuk Sekarang ni yang paling saya nak itu sangat gembira saya nak bagi tahu ialah package kami dari Aurelia sekarang sangat-sangat murah, adalah salah satu dari termurah di Malaysia, iaitu 52 juta untuk seluruhan proses yang saya cakapkan tadi. itu dari awal ya dok ya? Awal tadi Sampai lah jadi. ya, jadi Oh my. 52 juta. So Okay. itu sangat-sangat baik lah. Okey, baik doktor. Jadi Secara kesimpulan, saya ingin memberitahu kepada audiens di sini, kalau kamu tahu sudah kahwin 1 tahun, jangan tunggu untuk mengetahui mengapa mereka susah untuk hamil. Terus dapatkan bantuan daripada objai ataupun pakar reproduksi dan dapatkan rawatan seterusnya. Sebab semakin tua, semakin susah untuk baik dokter. Terima kasih banyak dokter Ramas. Baik, jadi Dun Sanak semua yang ingin mengetahui informasi lebih lengkap nanti bisa konsultasi dengan dokter Rames ya. Terima kasih dokter. Sampai ketemu lagi. Baik, sekarang kita sudah kedatangan juga dokter Rajendra ya. Tapi saya panggil dokter Raj Sanjaya. Dokter Raj. Di sini dokter Raj adalah konsultan dari Indonesia Surgeon. Tapi saya lebih mau nih dokter yang perkelihatan diri. Siap, silakan dokter. Selamat siang, Ibu Yusa, Ya. Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nama saya Dr. Rajendra. Saya merupakan seorang doktor bedah saraf dan saya sudah bekerja di hospital kerajaan dan dalam bidang perubatan hampir 15 tahun ini, dan bidang saraf pembedahan sudah hampir 10 tahun. Kepakaran saya terutamanya di dalam bahagian tulang belakang dengan big intervention specialist, di mana saya juga membuat akan hanya brain surgery tapi juga saraf belakang and also big intervention. Baik dokter, saya di sini sih lebih melihat bahwasannya hal atau penyakit yang sekarang itu sering disebut tuh saraf terjepit ya dokter ya. Tidak. Jadi ada beberapa mitos nih kan dokter ya, katanya kalau nyeri di belakang itu selalu dibilang apa itu saraf terjepit juga. Terus kemudian semua hal yang berhubungan dengan saraf terjepit harus dioperasi gitu. Kemudian saraf terjepit itu bisa menyebabkan kelumpuhan gitu ya dok? Ya, mitosnya sebenarnya semuanya tidak benar. Oh tidak benar? Oh Ya. baik dokter. Mungkin bisa dokter jelas sebenarnya saraf terjepit itu apa dokter? Apa itu saraf terjepit? Di mana lokasi saraf terjepit? Pertama, kita memahami struktur tubuh bagaimana. Kita mempunyai 12 saraf di dalam bagian kepala dan 31 saraf yang turun ke kanan, kaki, dan maka saraf terjepitnya kenapa berlaku? Biasanya disebabkan umpamanya ya, kita ada kabel di rumah, adanya pergi ke lampu, ada yang pergi ke kipas, adanya pergi ke kalau kabel ininya rosak, lampunya tidak menyala. Kita begitu juga saraf terjepit. Contohnya di dalam kepala. Contohnya mata dia saraf nomor 2. Jadi kadang-kadang tidak nampak, itu maknanya saraf dia di mata boleh terjepit. Kalau sarafnya di telinga itu nomor 8. Kalau tidak didengari ya, boleh juga dikatakan saraf terjepit ini. Setengah orangnya mukanya bergerak-gerak, tinggal saraf nomor 5. Karena sarafnya terjepit di dalam. Jadi saraf terjepit kan bukan hanya belakang sebenarnya, ada sebanyak kepala kan ada juga. Tapi untuk hari ini kita bincang tentang Indonesia. Oh nah itu Jadi lihat dengan belakang ya. Maka biasanya saraf terjepit ini berlaku bila kita mempunyai struktur normal, satu sendi di atas dengan sendi di bawah dengan bantalnya di tengah-tengah. Bantalnya untuk mengeluarkan impak, biasanya benar-benar duduk untuk memastikannya tiada masalah biasanya. Dalam struktur bantal yang merosak, di mana bantalnya dah keluar, kan sarafnya yang keluar jadi terjepitkan oleh bantal. Sebab itu yang berlakunya di bahagian kepala dengan belakang. Istilah saraf terjepit. Tapi biasanya orang dikit-dikit sakit pinggang menurutnya saraf terjepit gitu. Tapi itu bukan selalu ya dok ya? Tidak selalu. Tidak selalu. Nyerinya dengan ini biasanya boleh disebabkan banyak, boleh disebabkan otot, boleh disebabkan sendi, boleh disebabkan bantal yang rosak. Kadang-kadang ini boleh juga tumor juga. Biasanya strukturnya semua normal, tapi ada tumor dalam saraf tunjang. Ada juga kasus-kasus begitu tidak. Jadi sebenarnya apa penyebabnya itu dok? Kan ini yang Bu Dokter akan bahas ini kan sebenarnya itu leher sama belakang ya dok ya.
Biasanya apa penyebabnya? Penyebab kenapa punca-punca ini ya berlaku adalah sebab bantalnya besar itu, maka bantalnya terkeluar daripada sebuah listrik, maka saraf yang keluar itu dijepitkan oleh bantal. So gejalanya bergantung kepada berapa hebatnya bantalnya dia rosak. Contohnya kalau sedikit saja masalah nyeri, mungkin nyeri, ada rasa kesemutan. Kalau bantalnya lebih rosak, keluar lagi dipanggil creation begitu, maka kadang-kadang dia tak boleh angkat kaki bukan. Okey. Lagi ada yang juga tak boleh buang air besar, tak boleh buang air kecil. Itu tak boleh. Itu kira ada emergency, tidak boleh ditujui. Tapi ini maksudnya penyebabnya apakah aktivitas tertentu atau makanan tertentu? Apa sih dok sebenarnya? Ya, biasanya kenapanya berlaku adalah cara posisi badan kita. Pertamanya, adakah kita duduk dengan postur yang betul? Kita mengangkat berat dengan postur yang betul. Jadi, struktur badan yang kita gunakan harian adalah sangat penting untuk memastikan bantal dengan segi-segi ini nyaman. Yang nomor duanya disebabkan oleh kebanyakan sekarang makan obes besar. Disebabkan struktur badan yang besar juga melekatkan bantal menjadi tidak sihat. Yang ketiga juga adalah disebabkan oleh foto-foto kita tak kuat. Kita tidak bersenap dengan makanya otot-ototnya dan lemah dan berat badan hanya ditambah oleh pihak bantal dengan sendi semut ini saja. Treatmentnya nih dok untuk penanganan dari saraf terjepit ini sendiri, kalau di APDU sendiri begitu dok, ini kan case-nya overseas ya dok ya, maksudnya luar negeri gitu. Tahunya sakitnya dulu tuh kan nanti ke agent dulu, jadi agent menghubungi pasien menghubungi agent dulu. Nanti menjelang ke sana itu apakah dokter kalau sendiri untuk memberikan istilah dari jauh dulu dok menjelang dia pasien kita effort gimana itu dok? Ya, soalnya tidak paham. Iya, jadi misalnya kan si pasien ini mungkin menderita saraf terjepit di sini, kita tidak bisa bergerak dan lain-lain gitu loh dok. Apakah skill dari jauh dulu nih, cara seperti telekonsensi atau mungkin seperti pemeriksaan jarak jauh loh cok untuk ini ya. Cadangan saya selalunya berjumpa dengan turut paling dekat. Kita kira itu kenapa ya? Kebanyakan saraf terjepitnya 70%, 80% biasanya semula jadi dia kira kecuali lebih daripada 4 minggu sakitnya ada lagi tidak kurang, maka baik diperiksa kedua. Dan dalam memeriksa hidup itu benar boleh memeriksa dan memastikan ada tak saraf terjepit ini hebat atau tak. Kalau dia kecil biasanya tidak bermasalah. Itu kriteria. Nah, apa ini dok untuk menghindari apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari supaya tidak masalah sendi saraf terjepit ini dok? Nomor satunya pastikannya struktur badan dan posturnya baik. Biasanya kalau duduknya jangan lama-lama, 20 menit 1 jam terus berdiri. Nomor duanya jangan bersenam-senam, jangan meningkatkan berat badan ke bawah. Berarti itu berpengaruh sekali ya dok ya? Baik dokter. Untuk Oreo sendiri dok, apa treatmentnya dok? Lebih gitu dok, Indonesian compare to other hospital. Kalau dilihat ya, kita sudah banyak berubah sekarang di zaman modern. Sekarang sudah ada, biasanya rawat tadi ya ada operasi dengan minimal ingkas. Kita ada yang menggunakan teropong sekarang. Operationnya sedikit saja 1 cm. Memang saja dimasukkan kamera untuk melihat struktur di dalam. Kalau dia bantalnya terkeluar dan dikeluarkan ada tidak afir. Dan nomor 2-nya sekarang intervensi pit injection kita boleh dibuat. Kadang-kadang ini dipanggilnya magic. Masuknya sakitnya terus, tak boleh berdiri. Pada lepas dia pakai injection steroid ini dia bergantikan terus boleh berjalan dan bergerak. Itu juga boleh diberikan. Baik. Berarti itu ya keunggulan Aurelius ya daripada dengan rumah sakit lain. Jadi nanti mungkin bapak ibu semua mungkin ya ada keluarganya ataupun mungkin orang tuanya atau teman-teman atau orang-orang yang dikenal mungkin mengalami ya
mungkin ya terdeteksi saraf terjepit dan lain-lain, mungkin kita bisa berkonsultasi dengan Dr. Raj ya. Nanti bisa dikontak di Aurelius, rumah sakit Aurelius. Nanti informasinya bisa teman-teman dapatkan atau dosen info mendapatkan di informasi yang akan kami sediakan nanti. Terima kasih dokter. Terima kasih. Serta selalu ya dok. Baik, dan sana info semua. Sekarang kita juga sudah kehadiran Dr. Sentil ya di sini. Dr. Senturaj, retina kan saya takut salah pronounce ini dok. Ya, jadi saya mau dokter saja langsung memperkenalkan diri. Dokter Alat ataupun boleh Dr. Sentil saja. Dr. Sentil saja ya. Baik dokter. Jadi silakan dokter ini adalah kalau saya baca di profil dokter adalah konsultan dari ENT ya. Kalau di Indonesia itu THT namanya dok. Which one? THT. Hidung tenggorok tadi ya dok ya. Telinga, hidung, tekak. Itu Telinga, hidung, tenggorokan dan kepala leher. sebenarnya. Nah di sini ada tambahan ya dok ya, ada apa lain? Di Indonesia pun terbatas. THT dok. THT. Singkatan THT, THT, dokter THT gitu. Tapi di sini dokter juga ada tambahan sini kepala dan lain juga. Nah mungkin dokter bisa ceritakan dulu nih, dokter sudah berapa lama menjadi spesialis ENT ini sendiri gitu. Dan juga di Aurelius juga sudah berapa lama? Boleh. Selamat siang. Nama saya Dr. Sentil Raj, Kinasekaran. Boleh panggil Dr. Sentil. Saya Dr. Ani THT seperti di Indonesia. Telinga, hidung, tenggorokan dan kepala leher. Selama saya bekerja sekarang selama 15 tahun pengalaman saya di Aurelius sekarang selama 7 bulan. Kepakaran saya lebih kepada pembedahan kepala dan leher, dan Aurelius Hospital kita mempunyai kepakaran yang komprehensif seperti onkologi. Oleh itu saya direkrut untuk join Aurelius Hospital seperti kita boleh membuat pembedahan yang lebih komprehensif, merawat pesakit pengobatan secara lebih komprehensif. Nah itu pasti. Sebenarnya kita juga mau mengetahui dok, sebenarnya kalau THT mungkin orang-orang sudah sering dengar ya dok ya, karena cukup common gitu ya, itu sering didengar. Tapi kalau kanker kepala, kanker leher itu apa sih dok? Walaupun THT cukup common kan, banyak didengar, tetapi kanker kepala dan leher ini merupakan sebenarnya statistik di Indonesia. Saya dapat tahu 6 kepada 10% kanker di Indonesia adalah kanker kepala dan leher. So boleh dikatakan cukup common ya. So kanker leher ini adalah sekelompok kanker yang berada di area kepala dan leher, seperti kanker sinus paranasal, kalau di hidung ya, pangkal hidung ataupun nasofaring. Kalau mulut boleh dikatakan kanker bibir, lidah, gusi, tenggorokan seperti kanker pharynx dan laring. Contohnya. Itu ya biasanya kalau untuk kanker-kanker tadi Safan mereka bilang bosannya itu kanker. Atau kapan kita harus menemui dokter ya dok? Gejala seperti apa yang dirasakan terlebih dahulu? Ya itu penting, gejala awal itu penting kerana macam ibu bagi tahu kan, dia common, dia THT ini semua ingat okay, ini mungkin ini bukan kanker kan. Tapi gejala awal yang kita ingin tahu, kita perlu tahu adalah seperti kalau dikatakan di hidung adalah pendarahan di hidung ataupun penyumbatan di hidung. Ada setengah-setengah tersakit ya, tiap pasien dia tidak dapat bau juga. Dia bau dia pun kurang. Ataupun telinga dia tidak dengar, dia boleh ada pendarahan di telinga. Nyeri tenggorokan yang berpanjangan, kesusahan untuk menelan, kesesakan pernafasan, dan satu lagi gejala yang penting ialah benjolan di leher. Ini penting. Disebabkan benjolan di leher ini boleh disebabkan oleh infeksi ataupun boleh disebabkan oleh kanker. So kita perlu deteksi yang dini, deteksi dini supaya kita dapat membezakan itu kanker atau tidak.
Oke, biasanya apa penyebabnya itu dokter? Tadi kan dokter bilang bisa jadi ada pendarahan di alina, pendarahan di hidung atau di apa mereka juga ada pembengkakan gitu. Sebenarnya faktor utama yang membuat hal itu terjadi apa sih dok? Kanker boleh menyebabkan adanya benjolan dan perdarahan ini. Ketumbuhan kanker ini boleh menyebabkan gejala-gejala yang kita tahu. Kalau misalnya kita nih dok, kan selama ini kita sudah beraktivitas seperti biasa. Apa yang memancing itu, men-trigger itu rasa tumbuh atau terjadi kayak pendarahan di telinga? Kan kita nggak tahu apakah karena kita gimana tuh dok? Apa jadi takut gitu takut kalau kita habis itu dan lain-lain. Dia bukan begitu. Okey, kita ada risiko-risiko yang boleh difikirkan yang kita perlu tahu, yang mungkin boleh mengkontribut pada kanker ini. Misalnya kalau ada keluarga yang mempunyai kanker, ataupun seperti kalau dikatakan kalau kerja, orang yang bekerja di tempat yang berasap ataupun ada batu-bata, benda macam kayu, semua ini kalau dikatakan untuk kerja. Tetapi benda lain juga seperti kalau pesakit ini mungkin dia pernah ada kanker sebelum ini pun ada risiko tinggi untuk dapat kanker kepala dan leher. Dan selain itu benda macam makanan yang berawet, so ini risiko dia lebih tinggi. Oh, oke. Berarti memang harus menghindari penyebab-penyebab itu ya dok ya? Ini boleh dikatakan risiko saja, tidak semestinya tidak pasti. Ya, betul. Not necessarily gitu ya dok. Kalau kita konsumsi bukan tentunya seperti itu. Gitu. Biasanya metode deteksinya itu seperti apa dok? Maksudnya kadang-kadang kan ada tuh dok, dia ada benjolan di leher, tapi dia nggak berasa sama sekali gitu. Ya, betul. Iya. Pemeriksaan fizikal penting. So pesakit ini perlu berjumpa dengan doktor untuk memastikan. Dan dalam kes-kes kepala dan leher, kita membuat sesuatu prosedur yang dipanggil endoskopi. Kita pakai endoskop untuk periksa dalam hidung, leher dan sebagainya untuk mendapat tahu kalau ada benjolan ni dia kanser syengkel ke tidak. Selain itu kita juga membuat gambar seperti CT scan dan MRI. Okey. Ya, ini penting. Selain itu untuk mengkonfirmkan yang benda ini kanker, kita membuat biopsi. Biopsi ini penting. Biopsi penting lepas sahaja untuk dapat tahu dia kanker, tapi untuk mendapat tahu jenis kanker, supaya rawatannya kita boleh bagi rawatan yang betul. Baik. Kalau untuk di Aurelius sendiri dok, apa keunggulannya dok untuk kita treatment untuk pengobatan dari THP itu sendiri dan juga untuk kanker kepala dan leher itu sendiri? Seperti yang saya bagi tahu, kita ada konsultan ontologi dengan kita. Okay. So kita boleh selain bila kita nak pengobatan untuk kanker ini, ia perlu komprehensif kan. So selain pembedahan yang akan dilakukan oleh saya dengan tim kita, selain itu kita juga ada kemoterapi, radioterapi. Ya, so rawatan ini diberi oleh pakar ontologi. Ya, so itu yang unggul di Aurelius. So it's one stop center. Kita datang sana boleh membuat pengobatan secara keseluruhan. Jadi semua dokternya tersedia ya dok ya. Baik, begitu ya rencana info sumber semua. Jadi kalau misalnya rasa-rasanya ada mungkin mendeteksi penyakit-penyakit tertentu di sini gitu, sudah menemui dokter dan ingin berobat lebih lanjut di Aurelius, bisa menemui dokter Sentil ya dok ya, dan berkonsultasi lebih lanjut. Baik, terima kasih banyak dokter, sukses selalu, sampai bertemu lagi. Baik, besar info semua, sekian bincang-bincang kita dengan Rumah Sakit Aurelius dan juga dengan dokter-dokter kita yang luar biasa. Jadi untuk teman-teman atau dosen info semua yang ingin mendapat informasi lebih lanjut, bisa menghubungi agent dari Aurelius Hospital yang ada di Padang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.